akan mereview laporan magang ya. Jadi kita lihat dulu, ini sudah pernah sebelumnya dia kumpulkan. Inilah saran-saran saya yang terlebih dahulu. Kita dengarkan sambil kita cepatkan. Ini saya akan membimbing laporan magang detail arsipan surat pada bidang tata usaha. Ini udah bagus ya. Nah, diajukan oleh Natasha Cynthia. Nah, ini coba kamu perbaiki dulu nih ya, pengetikannya kenapa jadi kayak gini ya. Nah, lembaran ini juga kenapa jadi mengecil huruf-hurufnya ini semua. Nah, ini latar belakang satu. Pedoman pengetikan. Nah, ini coba halaman 10 coba kita lihat. Format paragraf, justify rata tepi kiri dan kanan kecuali persamaan. Adapun contohnya, berarti pengetikannya seperti ini ya. Paragrafnya itu 1.1 lurus ya. Oke, betul kamu ya, cuman saya agak sulit membacanya. Coba saya besarkan. Ternyata kibat terlalu kecil ya. Dia harus dibikin sampai 200 baru bisa besar kalau ya. Ini adalah kutipan. Berarti kalau kita membuat kutipan harus ada sumbernya. Nah, gitu ya. Nggak boleh, itu namanya pencuri kita kalau kita mau apa. Nah, bla bla bla. Untuk memperoleh. Nah, ini. Jadi menulis laporan magang itu ya, itu adalah termasuk ke dalam karya ilmiah dari subjek pas dipakai untuk arti magang. Ya, setiap yang ada arti definisi yang bukan dari kita menerjemahkan itu harus menggunakan sumber. Tempat kita mengutipnya harus kita sebutkan, jangan tidak kita sebutkan karena itu salah. Nah, dalam karya tulis ilmiah. Nah, kita lihat kalau di sini sudah saya lihat ya, ini kamu ada di sini mengajukan pengelolaan arsip dikutip dari Sukoco. Oke ya, udah bagus. Kita lihat lagi. Ini kita dengar lagi. Panduan mengatakan ya, kita lihat tadi panduan mengatakan. Nah, pedoman penulisan bagian pendahuluan ya, ini harus berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Informasinya. Nah, kita lihat. Ini informasinya hanya tidak ada sama sekali. Ya, coba saya ambil di sini ya. Kalau informasi yang menjadi tema kita tadi, ya, kalau kita lihat lah ini ya. Nah, ini kan penyusunan dan proses kearsipan. Nah, di sini di bab 1 punya kamu ini ya, kita tidak melihat ada cerita sedikit pun mengenai penyusunan dan proses kearsipan. Ini udah ada ya cerita-cerita tentang penyusunan dan proses pengarsipan. Kita lanjut saja lagi. Hanya 3 paragraf saja. Kemampuan tak ada itu, coba cari di tempat lain yang apa. Kenapa orang perlu surat masuk surat keluar keadaan kearsipan. Keempat, manfaat sesuai dengan topik. Ini tak ada ini, tak ada ini ya. Manfaat itu coba ya lihat di sini. Nah, tidak ada ditulis bagi mahasiswa, bagi perusahaan, bagi politeknik ya. Nah, tak usah lagi, cukup apa manfaatnya. Memang ada manfaatnya kau tulis di sini, umpamanya bagi mahasiswa, ini kau tambahkan. Tak usah lagi yang nggak perlu ini, semangat kerja lah, tak ada ini. Melatih diri, tak ada ini. Karena dia udah spesialisasi di sini dikatakan. Nah, manfaat magang sesuai dengan topik. Berarti untuk mencari manfaat itu kamu lihat laporan akhir atau tugas akhir mahasiswa lain yang kira-kira sama topiknya dengan. Jadi ini ya, yang ini manfaat tujuannya. Ini tak ada, ini kamu buang.
tujuannya itu, oh yang ini masih bisa, ini masih bisa ya, ini masih bisa, yang mulai dari nomor D sampai E tidak ada, ini dibuang aja ya, yang D dan E dibuang. Nah, manfaat ini, yang E ini juga dibuang aja nih, E dan F ini dibuang. Nah, manfaat itu hanya yang berbau dengan kearsipan, kalau memang kamu mau membuat kearsipan. Ini juga tidak ada nih, ini juga. Udahlah, capek, udahlah, suka hati aja lah. Udahlah, malas. Kita lihat lagi. Ini juga sebagai tambahan Allah, tak ada ini ya. Ini tak ada. Ya, ini juga. Aduh, tak ada ini. Pokoknya lihat dulu ya. Ini pedoman penulisannya. Manfaat sesuai dengan topik yang diambil. Jadi manfaat itu ya, kalau kita lihat manfaatnya di sini udah jelas. Hanya membahas apa yang sesuai ini ya. Manfaat magang sesuai dengan topik yang diambil ya. Baru yang terakhir sistematika ini. Aduh, apa masih yang lama ya? Ini laporan akhir, berarti tadi yang magang, tapi ya sudahlah, pusing. Baru di bab 2 pelaksanaan magang. Bab 2 pelaksanaan magang pertama terdiri dari ya, kita tuliskan profil perusahaan tempat magang, kita tulislah ya, nih kita profilnya. Panjang sekali profilnya. Struktur baru kita lihat profil deskripsi pekerjaan. Baru topik yang diamati. Pembahasan. Di sini di
dikatakan harus diselesaikan dengan teori yang ada, berarti harus memakai juga teori-teori. Ya, kita lihat ini ada teorinya. Nah, baru hambatan magang, hambatan di sini sering tempat magang tidak secara teori, budaya, lumrah dan sebagainya. Nah, kita lihat baru masuk ke bab 3 simpulan. Di sini bab 3 ini harus rangkuman pembahasan sesuai dengan topik, saran juga sesuai dengan topik. Jadi sarannya jangan yang aneh-aneh, semua sesuai dengan topik. Ini magang yang ini dibuang, bukan ini simpulan. Ya, kamu buat simpulannya itu simpulan hanya tentang arsip, surat masuk dan surat keluar. Nah, hal yang sama juga nanti untuk di saran. Saran ini juga nanti isinya itu. Ya, oke. Ya, kamu perbaiki lagi. Terima kasih.